Wanita Malang tersebut ini diiris rapi menjadi 2 bagian pinggangnya tanpa setetes darah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Oke guys, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, amin. Di video kali ini mungkin kalian sudah tahu dengan judulnya di bawah. Mungkin kalian tidak terdengar asing dengan kata pembunuhan. Ya, kalau berurusan dengan kata pembunuhan ini, pasti polisi akan bertindak dong. Tapi ada beberapa juga kasus pembunuhan karena mereka tidak berhasil memecahkan meskipun kasusnya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jika kalian penasaran siapa saja sih pelaku yang belum terpecahkan kasusnya, oke, simak terus videonya dan tonton sampai akhir video ya. Kasus pertama di sini ada Jack the Ripper. Lebih dari seabad yang lalu, pernah ada pembunuhan berantai paling terkenal di London yang berkeliaran dengan memangsa para pelacur. Dia membuat sebuah tanda berupa Jack the Ripper. Setiap membunuh setidaknya terdapat 5 wanita yang berhasil pelaku bunuh dan dimutilasi. Ketika The Morning Post hendak memberitakan kasus tersebut, mereka pun enggan merinci pembunuhan lebih lanjut karena terlalu sadis. Awalnya pihak berwenang menduga kalau sang pembunuh berprofesi sebagai dokter atau tukang daging. Hal ini mereka duga berdasarkan tanda tangan dan metode pembunuhan yang pelaku lakukan, terutama dia sangat terampil ketika menggunakan pisau. Semua wanita yang dibunuh dipenggal lehernya, kemudian membelah perutnya dan membuang semua organnya. Buat apa? Mungkin dijual kali ya. Setelah diusut oleh FBI, rupanya Jack the Ripper mengincar para peminum berat dan pelacur karena mereka lebih mudah diserang. Bener sih, kalau sudah minum minuman berat gitu kan pikiran kita kan udah kosong gitu ya, jadi lebih mudah gitu untuk pembunuhannya. Hingga saat ini tidak ada yang tahu identitas dari Jack the Ripper, apalagi kejadian itu terjadi di tahun 1888, sehingga pelaku pasti sudah membawa misteri tersebut ikut ke dalam kubur. Untuk kasus yang kedua di sini Black Dahlia, mungkin kalian sudah pernah dengar gitu ya, tidak asing gitu. Untuk kasus Black Dahlia ini, pada tahun 1947 ditemukan seorang mayat wanita yang sedang berbaring di pinggir trotoar dalam kondisi telanjang. Wanita Malang tersebut ini diiris rapi menjadi 2 bagian pinggangnya tanpa setetes darah pun. Ini pinter banget sih pembunuhannya, tanpa darah gitu. Jadi kayak orang-orang itu gak curiga gitu loh. Selain itu, satu payudaranya juga dipotong. Setelah ditelusuri lebih lanjut lagi, korban dari pembunuhan ini merupakan seorang wanita yang berusia 22 tahun yang bernama Elizabeth Short. Pembunuhan tersebut berhasil membuat publik gempar. Surat kabar pun menjuluki Short ini sebagai Black Dahlia karena dia ini memiliki rambut yang hitam pekat dan diyakini sedang memakai pakaian serba hitam di hari naasnya. FBI ini mencoba membantu pemerintah untuk memecahkan kasus Black Dahlia ini. Bagaimanapun juga pembunuhan ini belum terungkap hingga sekarang. Jadi penasaran gitu ya, dibalik dalang pembunuhan ini gitu. Kayak pembunuhannya itu hebat-hebat sih, dan sulit untuk mengungkapkan gitu loh. Kayak menghilangkan jejak gitu loh. Kan sudah, kalau pembunuhan gitu kan pasti ada sidik jari gitu kan. Tapi ini memang benar-benar ahli profesi untuk pembunuhan gitu. Kasus yang nomor 3 di sini adalah Zodiac Killer.
Zodiac Killer ini bukanlah pembunuh biasa, sehingga polisi itu kayak kebingungan gitu loh untuk bisa mengungkapkan siapa pembunuhnya gitu. Sebagaimana dikutip dari NBC, dia lebih senang mendapat sorotan media daripada membunuh secara diam-diam tanpa jejak. Ini pinter banget sih. Alhasil dia selalu meninggalkan catatan dengan petunjuk samar setiap kali membunuh untuk mengejek para polisinya. Adapun pembunuhan yang dilakukan olehnya terjadi di tahun 1968 dan 1969 di California dengan total 5 orang terbunuh sejak tahun 1968. Zodiac Killer ini mulai mengirim surat kepada kabar lokal bernama San Francisco Examiner. Surat tersebut berisi motif pembunuhan dan petunjuk untuk polisi menguraikan identitas pembunuh, dan beginilah kurang lebih isi dalam suratnya. Ini Zodiac yang berbicara. Saya suka membunuh orang karena itu sangat menyenangkan. Itu lebih menyenangkan daripada membunuh binatang buas di hutan, karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya. Itu adalah isi suratnya. Gila sih ini. Hingga detik ini belum ada satupun tersangka yang dikonfirmasi sebagai Zodiac Killer. Meski demikian, kepolisian San Francisco ini masih terus menyelidiki kasus ini. Tapi aku baca lagi di beritanya itu, kasus ini sudah mulai terbongkar gitu, dan sudah ada sketsa wajahnya. Mungkin aku akan menceritakan lebih rinci di video selanjutnya, karena ini kayak bikin aku kepo gitu loh. Kasus yang nomor 4 di sini adalah Tupac Shakur dan Notorious B.I.G. Pada tahun 1990-an, ketika penyanyi rap terkenal Tupac Shakur dan Notorious B.I.G. ditembak mati. Kedua rapper tersebut merupakan rapper andalan dari dua perusahaan label rekaman yang berbeda, yakni Death Row dan Bad Boy. Banyak yang mengaitkan kematian mereka dengan perselisihan antara dua perusahaan tersebut. Shakur dari Death Row menjadi korban pertama. Dia ditembak di Las Vegas pada tanggal 13 September 1996. Dan 6 bulan kemudian giliran Notorious B.I.G. dari Bad Boy yang ditembak dengan cara yang sama, hanya berbeda lokasi saja. Sebenarnya tidak jelas sih apakah persaingan musik yang menjadi alasan dari terbunuhnya mereka. Kebingungan polisi pun semakin bertambah akibat para saksi yang tidak kooperatif. Setelah itu muncullah berbagai teori konspirasi. Ada yang mengatakan kalau kedua rapper ternama itu memalsukan kematian mereka. Kasus yang nomor 5 di sini adalah John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey kecil ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya sendiri di Colorado. Lingkungan rumah yang biasanya sangat tenang itu langsung berubah menjadi heboh ketika kabar John Bennett tewas tersebar. John Bennett ini yang juga menjadi pemenang di ajang kontes kecantikan dibunuh dengan cara dipukuli, dicekik, dan disumpal mulutnya dengan lakban pada hari setelah Natal di tahun 1996. Kejadian ini terjadi di pagi hari, di mana ibunya tiba-tiba terbangun dan mencari anaknya itu. Namun John Bennett ini menghilang sehingga dia panik dan segera menelpon 911. Ya, itu pasti polisi dong. 911. Beberapa jam kemudian, ayahnya menemukan mayat John Bennett di ruang bawah tanah. Sontak orang-orang curiga kalau keluarganya sendirilah yang membunuh John Bennett. Meski demikian, keluarga Ramsey terus menepis kalau mereka tidak membunuh John Bennett. Praktisnya, pelaku pembunuh gadis cantik ini belum ditemukan hingga saat ini.
Siapa ya? Oke, lanjut. Untuk kasus yang nomor 6 di sini adalah Boy in the Box. Pada tahun 1957 ditemukan sebuah kotak bayi berisi mayat bocah laki-laki di dalamnya. Menurut All That's Interesting, bocah itu tewas dalam kondisi telanjang dengan kaki dan tangannya berkerut, seolah-olah dirinya itu tenggelam sebelum meninggal. Berhubung tidak ada yang mengenal bocah itu sama sekali, maka mayat tersebut dijuluki sebagai Boy in the Box atau Amerika Unknown Child. Selain kerutan pada tangan dan kakinya, terdapat zat gelap di kerongkongannya yang mengindikasikan kalau dia sempat muntah sebelum meninggal. Pemukulan di kepala menjadi penyebab dari kematian bocah dalam kotak ini. Anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang datang untuk mengidentifikasi mayat bocah ini, sehingga tidak diketahui identitas dan pelaku pembunuhannya. Siapa ya? Oke, lanjut. Ini yang terakhir, yaitu kasus East Box Murders. Pada tanggal 23 Juni 1965, petugas patroli Houston melakukan kunjungan ke rumah pasangan lansia ini yang bernama Fred dan Edwina Rogers. Sesampainya di sana, mereka menemukan rumah itu kosong dan mungkin sedang dalam perjalanan keluar ketika salah satu dari mereka memutuskan untuk memeriksa kulkas yang ada di rumah itu. Setelah itu barulah mereka melihat kalau Fred dan Edwina telah dibunuh dan tubuhnya ditemukan di dalam kulkas. Setelah diselidiki oleh polisi, rupanya Fred dan Edwina ini sudah dibunuh seminggu sebelum mayatnya ada di dalam kulkas itu. Awalnya pelakunya tidak ditemukan, namun tak lama kemudian polisi menetapkan tersangka utama dari kasus pembunuhan ini. Siapa? Oke, dia adalah putra dari pasangan tersebut yang bernama Charles. Bagaimanapun juga, Charles menghilang tanpa jejak. Kabar terbaru mengatakan dia ada di Meksiko bekerja sebagai ahli geofisika. Udah ditemukan begini kan, pelakunya itu kayak apa ya, tenang gitu ya. Oke guys, itu dia tadi kasus-kasus pembunuhan yang sulit untuk diungkap oleh polisinya. Ya, menurut kalian sih yang mana yang paling sadis dan yang mana yang paling susah untuk ditemukan pelakunya? Oke guys, semoga kalian suka dengan video aku dan ya, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.